nama Tuhan. Salam Ibu yang terkasih. Mari kita mau mulai ibadah malam hari ini. Seberapa banyak kita yang bersukacita di dalam hadirat Tuhan? Lambaikan tangan, ibu-ibu yang terkasih. Haleluya. Hari sejenak kita berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Khususnya pada sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepada Tuhan untuk beribadah sama-sama kepada Tuhan. Memuji Tuhan sama-sama, menyembah Tuhan sama-sama. Sembah pujian, ucapan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah sore malam hari ini yang indah ini Tuhan, melalui setiap puji-pujian, penyembahan kami rindu Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terimalah Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami Tuhan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap hamba-hambamu, pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada sore malam hari ini di ibadah WBI Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengurapan-Mu Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap peralatan yang kami pakai Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap wifi yang ada Tuhan. Handphone, laptop Tuhan, dan juga aliran listrik PLN Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk terima kedahsyatan cinta-Mu pada sore hari ini Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kasih-Mu yang hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah WBI pada sore malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya. Amin. Amin. Allah yang utama dan yang terutama di dalam hidup kami. Inilah yang menjadi pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan. Jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan. Layakkan kami Tuhan. Perkenanan-Mu lah yang kami perlukan. Untuk kami boleh memuji-Mu dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan yang senantiasa kami andalkan. Terima kasih Bapa. Di setiap saat, biarlah ini menjadi pengakuan kami. Bahwa kami percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang hidup dan meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami. Jadikan kami telinga seorang murid yang mau dengaran akan hikayat. Biarlah setiap benih firman yang ditabur boleh bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi-Mu. Berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir mulutnya sebagai alat-Mu. Dan apapun yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, kita patut bersyukur kalau sore hari ini kita masih bisa berkumpul ya Ibu-Ibu ya, meskipun hanya lewat Zoom. Kita percaya pasti satu kali nanti kita tidak online lagi, tapi onset. Begitu ya Bu Widya ya. Ya. Terima kasih untuk Bu Widya, juga untuk pengurus WBI Juanda, kesempatan yang diberikan kepada saya sore ini untuk sharing firman Tuhan ya.
Jadi apa yang saya terima itu akan saya bagikan kembali. Seperti itu. Dan saya izin share ya, semoga nggak trouble. Ya. Bisa terlihat Kak Ibu-ibu? Cuma belum bisa full ya sebentar. Ya, oke, sudah ya. Ya, oke, ya. Baik, ibu-ibu semua. Nah, saya awali begini sharing firman Tuhan saya pada sore hari ini. Setiap kita, setiap orang itu kan pasti punya harapan, betul ya? Punya rancangan, punya mimpi, punya doa-doa. Nah, itu seperti yang tertulis di dalam Amsal 19 ayat 21. Ibu-ibu juga membaca dari tempatnya masing-masing, saya akan bacakan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, jadi memang setiap kita itu pasti punya harapan, punya rancangan mungkin kita ini tidak punya, pasti semua punya. Nah, di bawah ini saya sampaikan, perlihatkan foto saya, ya foto saya dengan anak saya, mantu saya. Anak saya hanya satu ibu yang perempuan, nah yang laki ini menantu saya. Sudah punya harapan. Mereka sudah menikah, saya punya harapan, pasti mereka nanti punya anak, saya punya cucu, begitu ya. Nah, tetapi faktanya ibu-ibu sampai sekarang belum, mereka belum dikaruniai anak, sudah menikah 2 tahun. Jadi saya punya harapan, mereka punya harapan, tetapi faktanya ibu-ibu bahwa harapan kami itu belum terlaksana. Nah, setiap kita punya harapan, kita punya fakta, itu pasti kita ini merespon. Jadi harapan kita apa? Ya, faktanya seperti apa? Itu pasti akan merespon. Misalkan harapan kita ini A, ternyata faktanya itu A. Nah, itu enak. Bagaimana respon kita? Harapan kita A, ternyata faktanya itu B. Ya, kenyataannya itu B. Jadi kita juga akan merespon. Nah, pada malam hari ini saya ingin sedikit sharing bagaimana kita ini merespon harapan-harapan kita. Nah, kalau harapan yang sesuai dengan fakta kehidupan, jadi kita punya harapan A, oh ternyata faktanya, kenyataannya, dikabulkannya itu, nah, sih kita apa itu? Cita-cita, betul ya? Kita pasti bahagia, kita bersyukur karena harapan A kita ini dikabulkan oleh Tuhan. Nah, tetapi bagaimana bila harapan itu tidak sesuai dengan faktanya? Yang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita berdoanya A, tetapi jawabannya B, C, dan seterusnya. Nah, apakah kita ini tetap bersyukur atau tetap bersukacita? Kita bisa menjawab sendiri. Ya. Jadi kalau doa kita itu A, ternyata jawabannya bukan A. Bagaimana? Apa kita tetap bersyukur? Bisa tetap bersukacita. Nah, atau kita kecewa, atau kita bersungut-sungut, atau bahkan ada itu yang menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, malam hari ini saya sedikit akan sharing bagaimana sebaiknya kita ini merespon harapan, ya, doa-doa kita, impian-impian kita, tetapi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan fakta itu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita doanya itu doanya A, tetapi jawabannya betul. Nah, bagaimana sebaiknya kita ini merespon supaya sebagai anak-anak Tuhan ini kita iman percaya kita ini tetap dan tidak goyah. Nah, ayat-ayat firman Tuhan nanti akan saya ambil dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Tapi saya tidak akan membacakan semua itu ya. Nanti ibu-ibu bisa membaca sendiri. Jadi Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 itu intinya di situ itu berisi nasihat. Nasihat untuk kita semua agar tidak marah kepada orang jahat atau iri kepada orang yang berbuat jahat. Di situ juga mengajarkan bahwa kita ini diminta untuk percaya kepada Tuhan supaya Tuhan itu melakukan hal yang baik dan kita juga melakukan hal yang baik. Ini dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Jadi misalkan begini ibu-ibu, kita ini punya harapan, belum terkabul atau harapan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Kemudian kita melihat orang fasik, orang jahat mungkin di sekitar kita loh. Mereka kok enak ya?
tidak berbuat jahat, tetapi sepertinya kok lebih kaya, lebih berhasil ya, lebih diberkati. Nah, ini kita tidak boleh marah. Tapi kita tetap harus percaya kepada Tuhan dan melakukan hal yang baik. Nah, beberapa yang akan kita lakukan merespon harapan yang tidak sesuai dengan fakta kehidupan supaya kita ini tetap diberkati itu apa saja itu. Nah, saya akan bagikan. Yang pertama begini, kita ini harus menerima keadaan tersebut, fakta, kenyataan apa yang kita hadapi itu dengan rela hati dan sabar. Nah, ini ada dua kata Ibu yang saya bold pakai merah ya. Ada kata menerima dan ada kata sabar. Nah, menerima ini bukan menyerah gitu ya. Jadi kalau menerima itu bukan dengan menyerah itu kan pasrah. Ya, tahu nggak berbuat apa-apa enggak. Jadi menerima ini bukan menyerah, tetapi percaya dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Jadi namanya menerima saya itu pengharapan di dalam Tuhan bahwa semuanya itu apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi impian kita itu percaya pasti Tuhan berikan, pasti Tuhan kabulkan tepat pada waktunya. Nah, ayat pendukungnya ibu-ibu dari Mazmur 37 ayat 3a. Kemudian bunyinya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, jadi sekali lagi menerima itu bukan menyerah, tetapi percaya dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, kata yang kedua yang saya garis juga tentang sabar. Nah, sabar ini artinya jangan marah gitu ya. Baik marah kepada diri sendiri, baik kepada orang lain, pada Tuhan itu jangan. Ya. Karena kalau marah itu artinya itu kita putus asa, kita itu kecewa. Dalam Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, jadi memang menerima keadaan dengan rela hati dan sabar itu tidak mudah itu. Itu ya, tidak mudah ya. Tapi kita semua mau belajar. Kalau kita ini mau menerima keadaan apapun yang kita hadapi itu dengan rela hati, dengan sabar, dekat Tuhan itu pasti nanti akan luar biasa dan di luar keadaan kita itu. Jadi yang pertama, mari kalau harapan kita itu tidak sesuai ya kenyataan, mari kita tetap menerima keadaan dengan rela hati dan sabar. Lalu yang berikutnya ibu-ibu, apa yang harus kita responi, apa yang harus kita lakukan saat harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, ini juga tidak mudah untuk dilakukan ya. Hadapi fakta kehidupan itu dengan sukacita. Tetapi di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat juga dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau harapan kita ini loh, harapannya A, kok munculnya B, belum tentu loh kita bisa langsung bersukacita. Tetapi Tuhan katakan, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi mari ibu-ibu tentang sukacita ini kita mau belajar memahami bahwa fakta kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan, terkadang Tuhan izinkan ya ibu-ibu ya, supaya kita ini bisa melihat kebaikan dan rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang luar biasa, sehingga kita ini bisa bersukacita. Nah, minta tolong Bu Jenny mungkin bisa membacakan Bu Jenny ya, dari Filipi 4 ayat 4 sampai. Oke. Ya. Minta tolong Bu Jenny, Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 pasal 4 sampai 7, terjemahan baru, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih Bu Jenny. Nah, itu sudah jelas ya Bu ya. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Nah, memang ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau melakukan, mau mempraktekkan, nah maka di ayat 7, damai sejahtera
Nah, Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, terkait hal bersukacita karena harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya, begitu. Nah, itu saya pasti membaca renungan harian. Nah, kalau itu juga membaca renungan harian hari ini kan judulnya tentang sengaja ya. Temanya itu sengaja. Perikop itu ambil dari Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Nah, kita semua sudah tahu ceritanya. Jadi Lazarus sakit, kemudian Maria dan Marta itu menyampaikan kepada Tuhan, begitu ya, Tuhan Yesus ini loh Lazarus sakit. Harapan mereka itu Tuhan Yesus kan segera ke rumahnya mendoakan supaya Lazarus ini sembuh, begitu ya. Tetapi di dalam ayat yang kita baca tentang Lazarus ini, Tuhan Yesus itu nggak segera datang. Justru dia itu sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana dia itu berada. Nah, pada waktu Tuhan Yesus datang sana, itu Lazarus kan sudah meninggal. Nah, justru di sini Tuhan itu sengaja ingin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan Maria dan Marta. Dia ingin melakukan hal yang luar biasa. Bukan hanya menyembuhkan Lazarus, tetapi bahkan membangkitkan. Sehingga bisa dilihat oleh orang banyak, sukacita Marta dan Maria menjadi luar biasa. Orang-orang yang melihat itu bisa menyaksikan bagaimana mujizat itu terjadi. Nah, di dalam renungan harian yang saya baca malam ini tadi, itu ada kalimat yang bagus itu. Ininya begini, saya bacakan. Bila Yesus itu sengaja bertindak tidak sesuai dengan keinginan atau harapan atau doa kita, dia itu hendak melakukan sesuatu yang lebih istimewa. Itu ya. Jadi kadang Tuhan itu izinkan kita ini menghadapi hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, karena Tuhan itu ingin luar biasa akan dikerjakan untuk kehidupan kita. Sehingga kita bisa merasakan, bisa melihat luar biasanya Tuhan itu di dalam kehidupan. Jadi mari hadapi fakta kehidupan itu dengan sukacita. Memang tidak mudah, tapi kalau kita mau melakukan, mau mempraktikkan, kita bisa itu akan akhir dalam kita. Kalau kita itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita merespon kehidupan tadi yang tidak sesuai dengan harapan. Jalani hidup ini dengan berserah kepada Tuhan. Ayatnya di dalam Mazmur itu. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan bertindak. Nah, berserah ini artinya itu tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ini ayat berserah. Nah, ada ayatnya itu Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya minta tolong mungkin Bu Hana, nanti bisa membacakan Bu Hana. Yeremia 17 ada ayat apa nih Bu Hana di dekatnya? Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, terima kasih Bu Hana. Nah, jelas ya Ibu ya. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi berserah itu mari kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, itu Ibu ya. Jadi mari jalani hidup ini dengan berserah kepada Tuhan. Berserah itu artinya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita, supaya hidup kita ini diberkati luar biasa. Nah, mari ibu-ibu semua di WPI Juanda ini, kita ini berserah kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, karena Dia itu adalah sumber pertolongan kita. Ya. Jadi jangan mengandalkan pertolongan orang lain. Di saat kita menghadapi kesulitan, apapun kesulitan kita, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan pertolongan orang lain. Tetapi mari mengandalkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mengandalkan
pertolongan Tuhan, sumber pertolongan ini tadi, maka Tuhan itu akan buka jalan. Ya, ada saja jalan yang Tuhan berikan untuk menolong kita. Kan? Tetapi mari ya, kita tetap bersukacita, kita tetap berserah kepada Tuhan, jangan marah, jangan putus asa, dan kita juga tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu adalah sumber segala-galanya bagi kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan sudah memberikan waktu kesempatan kepada kami semua ya Bapa. Untuk saat ini kami bisa sharing firman Tuhan. Kami percaya firman sederhana ini bisa menguatkan kami semua, memberkati kami semua, dan Tuhan memampukan kami supaya kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami tetap kuat, iman kami tetap teguh dalam Engkau, dan pengharapan kami kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Itu nama Bapa, diberikan firman di dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bu siapa, Trianita atau Bu Siti ke sini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya mungkin ada pengumuman e-learning atau Ya. guru. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Terima kasih juga Ibu Wahyu yang sudah menjadi berkat melalui sharing kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Demi memberkati pelayanan dan keluarga Tuhan. Terus Ibu Wahyu menjadi alat kemuliaan-Nya. Luar biasa. Dan perlu kami sampaikan bahwa hari Sabtu saya sudah share. Saya melihat berapa antusias anggota WBI, ternyata luar biasa. Di luar dugaan saya, hari Sabtu buka minggu sudah penuh, kuotanya akan satu bus kan cuma 60. Nah itu pun sudah 60 lebih, tapi tidak apa-apa. Itu pun masih ada, mungkin masih ada yang hari ini bergabung belum terdaftar. Coba saya mau lihat selain Bu Joyce, apakah semua sudah terdaftar dalam kegiatan untuk ibadah Padang tanggal 16. Sudah terdaftar semua. Belum. Duit juga belum. Oke. Baik, kalau begitu nanti mungkin saya minta pengurus selesai ibadah WBI, nanti kita rapat dulu ya. Kita carikan solusinya kira-kira, soalnya masih banyak yang belum daftar. Ya, nanti kita cari. Saya juga ingin ikut. Oke, nanti kita rebukan sama pengurus supaya semuanya mungkin bisa tercover. Itu nanti saya minta seluruh pengurus WBI jangan live dulu, kita bicarakan kembali untuk acara, termasuk Bu Jenny, Mbak Silvi, dan kita susun rencananya ke depan, kira-kira kita mau kemas bagaimana ya. Kemudian yang kedua, saya juga tetap mengundang seluruh ibu-ibu tetap semangat dan mengikuti doa bersama hari Sabtu. Ya Oma ya, saya pikir itu saja. Kalau kita melihat kesibukan pasti semua punya kesibukan. Tapi mari kita belajar menghargai waktu yang ada. Kita mau berkomitmen terhadap Tuhan bahwa kita mau siapkan waktu bisa duduk menyembah dan kita berdoa untuk keluarga, untuk pergumulan kita, untuk kita ini semakin, khususnya Juanda ini semuanya bisa dipulihkan semuanya. Mungkin ada lagi tambahan dari Ibu Ruth? Nggak ada, Bu. Baik. Benar Bapak, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah yang sangat setia, Allah yang menopang dan menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah Praise and Worship WBI Betani Juanda sore hari ini Tuhan.
Kami percaya dengan iman sungguh-sungguh Tuhan. Kau sudah memberkati kami semua yang bisa bergabung malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan kami. Kami juga sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun harapan kami tidak sesuai dengan kenyataan, ajarkanlah kami setiap wanita-wanita yang ada ini terus mengucap syukur, terus bersuka cita, dan terus berserah kehidupan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Kau Allah yang sangat setia, Kau yang akan menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya segala yang terbaik tentunya Tuhan sediakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah bertugas melayani sore hari ini. Baik itu Bu Silvi, Bu Hana, Trianita, maupun Bu Wahyu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari payah mereka tidak sia-sia Tuhan memperhitungkan semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan di setiap kehidupannya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Tuhan. Terlebih Tuhan kesehatan yang sempurna Engkau senantiasa berikan kepada setiap wanita-wanita yang ada di Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri seluruh rangkaian pada sore hari ini Tuhan. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Oh haleluya, haleluya, secara lama. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Serta anugerah yang sempurna datangnya dari Allah Bapa dan cinta kasih yang murni dari Tuhan Yesus serta pimpinan Allah Roh Kudus yang akan memimpin ibu-ibu mulai malam hari ini terus sampai Maranatha Tuhan datang. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Jenny, kita foto dulu kan?